tua nih, saya suka lagu Misty. Suka lagu Misty. Mbak Wit itu sebelah mana nih? Mbak Wit katanya Jenar suka Misty loh. Kita suruh nyanyi sedikit dong ya untuk pemirsa Angin Malam. Sedikit Jenar. Kalau di kamar mandi nyanyi Misty-nya gimana? Nggak, biasanya nyanyi ini kalau lagi having sex. Oh, lagi enggak. having sex. Sambil nyanyi ya, Enggak, dahsyat. mendengar musiknya. Oke, sedikit dong nyanyi. And I feel like complete. Iya, kalau mandi sih enggak Bercermin. bukan, maksudku waktu pertama kali kita juga dapat mens Haid. pertama gitu kan, kita juga tahu gitu. Terus kan waktu sekolah juga ada pelajaran biologi. Apa Oke, setelah sibuk sempat Sibuk. belajar atau mencari tahu lebih dalam tentang kalau sebagai bekal belajar hidup. kalau belajar enggak, tapi aku tuh senang baca. Jadi ada baca buku, baca majalah, dan sekarang kan banyak sekali majalah-majalah yang mengupas tentang seks ya. Majalah-majalah yang ya majalah wanita lah gitu ya. Nah, dari situ ya tahu gitu loh. Dan sampai saat ini sih aku pikir kayak pengetahuanku tentang seks ya cukup banyak juga gitu loh. Oke. Kalau tadi kita ngobrol soal kesibukan yang menimbulkan ketegangan, kalau Mas Sis mungkin salah satu cara melepaskan ketegangannya adalah dengan having sex misalnya. Itu kan bisa juga kan kata Mas Sis. Nah, kalau Erna, apa cara paling dahsyat gitu untuk melepaskan ketegangan? Untuk melepas Having apa gitu? ya selama ini sih yang dilakukan ya paling hangout sama teman-teman, atau misalnya memang punya space waktu untuk sendiri gitu loh. Sendiri itu kadang-kadang kita ya berinteraksi sama ya sama Tuhan gitu loh. Ya itu sih biasa ya. Cuman maksudku kayak ya itu biasanya aku lakukan itu kalau misalnya hangout sama teman-teman atau untuk sendiri gitu. Dan sendiri itu kadang-kadang aku nulis gitu seperti itu. Ya jadi malah nggak kepikir tentang seks gitu loh. Ya gitu ya. Enggak, saya nggak yakin hangout sama teman-teman tuh bukan malah menimbulkan Libido rangsangan yang makin baru. tinggi. Rangsangan baru. Karena bergaul misalnya ke disco atau ketemu cowok keren, ketemu cowok seksi. Itu kan lebih bahaya. Iya, sebahaya-bahaya terus so what gitu loh. Tahu. Oke, mungkin maksudnya kalau itu adalah pasangan sendiri kemudian kan bisa melakukan, tapi kalau orang lain walaupun libidonya makin meningkat tapi I cannot do anything gitu kali ya. Ya kalau waktu dulu punya pasangan sih ya kalau kita hangout bareng gitu, ketemu pulang gitu. Tepat. Pulang ke Pulang ke rumah, bukan rumah masing-masing loh Mas, pulang ke rumah. Rumah Berarti mungkin kontrakan. rumah masing-masing. rumah kontrak. Kacau deh. Mas Sis, ini sedikit aja nih sebelum kita mengakhiri obrolan malam ini. Pernah nggak sih karena kesibukannya begitu tinggi mengalami masalah dalam hubungan seks? Mungkin ada pernah masa itu terjadi secara singkat aja? Nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah deh kayaknya. Oke. Sama sekali nggak pernah ya? Sama sekali nggak pernah. Berarti kuncinya yang tadi 4 itu ya? Oke, terima kasih banyak Mas Sis. Erna, makasih banget lo udah ngobrol sama kita. Sama-sama. Dan pemirsa, mungkin saya hanya mencoba menyaringkan sedikit dari obrolan kita malam ini. Menurut Mas Sis, walaupun Anda orang yang sangat sibuk, tapi kalau Anda ingin kualitas seks Anda tetap terjaga, jadikanlah seks itu dalam bagian kesibukan Anda. Jangan lupa vitamin dan asupan-asupan, dan biarkanlah pasangan Anda untuk mempelajari diri Anda sehingga dia mengerti mana daerah-daerah sensitif yang bisa dirangsang pada saat Anda bahkan sedang merasa lelah. Dan menurut Erna, kesibukan pun sebetulnya bisa dijadikan jalan keluar untuk pelepasan dari hasrat seks itu sendiri. Ya, tinggal terserah Anda pilih apakah Anda single atau berpasangan. Mana jalan keluar untuk Anda sendiri yang berhak untuk memilih. Dan malam ini saya punya jalan keluar untuk Anda. Siapa lagi kalau bukan si Putri Malam. Pemirsa, tamu saya malam ini spesial. Dia adalah seorang cerpenis, perempuan cantik, masih muda, dan dia sudah membukukan cerpennya dalam sebuah kumpulan buku. Namanya Jenar Maesa Ayu, orangnya secantik namanya. Kita ajak ngobrol dia ya. Selamat malam Jenar, cantik sekali. Terima kasih. Aduh Jenar, banyak yang bilang katanya aku seperti mama waktu udah mama Jenar. Jenar ini adalah putri dari Mbak Tuti Kirana dan juga almarhum Syumanjaya ya. Iya. Oke, sebentar aku ambil ini dulu. Iya. Oke. Jenar, aku dengar Jenar tuh merasa bahwa ada 3 sastrawan yang menjadi guru untuk Jenar. Sutarji Kalsumbahri, Budi Dharma, dan juga Seno Gumira Aji ya. Itu dari sisi mananya sih mereka menjadi guru untuk Jenar? Tidak guru secara formal ya, non formal langsung, tapi dalam artian kita sering diskusi dan mereka banyak memberi saya input, advice, juga bentuk-bentuk penulisan seperti apa, dan membebaskan saya untuk menulis seperti apa yang saya mau. Oke. Memangnya kalau
dari sisi sastra gitu ya, tiga maestro tadi itu tipikalnya yang seperti apa dan kemudian apa Jenar juga menjadi tipikalnya seperti mereka gitu? Kalau Mas Seno itu saya pikir dia paling inovatif ya, dia bisa berbagai macam bentuk atau format penulisannya, dari novel, ada cerpen, ada skenario, ada esai, macam-macam, dan juga imajinatif. Lalu Pak Budi dia lebih ke psikologis manusia yang saya suka dari karya-karyanya, dan Pak Tarji mungkin kalau beliau lebih ke kedalamannya ya, cara mengajarnya juga paling masuk untuk saya gitu, untuk gampang saya mengerti. Dan kalau dikatakan apakah saya terpengaruh atau tidak, saya nggak tahu, tapi saya yakin bahwa kita hidup kan menyerap Ya, ya gitu ya. Jadi lingkungan ya. itu kalau saya berinteraksi dengan mereka dan juga membaca karya-karyanya, bisa saja apa yang saya endapkan itu keluar ketika dalam proses kreatif saya gitu. Jadi bisa saja. Sebetulnya mulai kapan Jenar senang menulis? Apa memang dari kecil atau setelah melihat aktivitas papa yang kebetulan seorang sutradara ya, yang juga mungkin sering membedah skenario gitu menulis? Memang udah nulis dari SD dan formatnya juga udah cerpen. Cuma waktu remaja lagi seneng main, seneng pacaran, seneng ini itu, jadi nggak kepikiran nulis. Ketika udah punya anak justru keinginan nulis ada lagi, makanya baru. Pemirsa, kumpulan cerpen Jenar ini kan judulnya adalah Mereka Bilang Saya Monyet gitu ya. Secara nggak langsung saya malam ini ngaku loh, mereka bilang saya monyet. It's okay anyway. Ya, kenapa Jenar tertarik untuk membuat sebuah kumpulan cerpen yang seperti itu? Menyamakan manusia dengan binatang atau binatang dengan manusia mungkin, gimana tuh? Sebetulnya kenapa beri judul Mereka Bilang Saya Monyet itu berdasarkan salah satu cerpen dalam kumpulan itu. Dan ketika pihak penerbit melihat judul mana yang paling provokatif dan bisa menjual, ya, judul itulah yang paling provokatif. Jadi Tetap dipikirkan sisi komersilnya lah. Kombinasi antara karya dan komersialisme. ketika menulis itu proses idealis, tapi ketika sudah menjadi buku ya kita sudah harus mengerti bahwa ini adalah industri gitu, ini adalah sesuatu yang mau kita jual, ya berarti kita harus bisa juga manajemen, kita harus ngerti promosi dan sebagainya. Kalau dibilang itu Mereka Bilang Saya Monyet itu merupakan cerpen yang mungkin dianggap paling menjual, kemudian setelah dibaca apa betul isinya juga yang paling menjual dibanding dengan cerpen-cerpen Jenar yang lain yang ada di dalam buku itu? Itu relatif, kembali kepada selera, karena pembaca juga ada yang bilang itu lebih bagus yang satunya, jadi memang nggak bisa Menyamakan satu semua suara, pendapat orang ya. Sebetulnya nih kan mungkin belum semua pemirsa Angin Malam baca Mereka Bilang Saya Monyet. Itu cerita tentang apa sih? Cerpen tentang apa? Betul nggak sih katanya ada unsur seksual di dalamnya? Iya, ada banyak sekali, tapi dan kebanyakan itu pengalaman seks yang dialami oleh anak-anak di bawah umur, pelecehan seksual anak-anak di bawah umur. Kenapa itu keluar? Mungkin juga karena saya seorang ibu dari 2 anak perempuan yang cantik-cantik, dan saya melihat bahwa pergaulan sekarang kan mulai Menyeramkan ya. sangat menyeramkan, lalu proteksi untuk pelecehan seksual, hukum dan sebagainya juga masih belum Minim ya. betul. Jadi saya kadang-kadang suka concern apakah saya sebagai seorang ibu yang sendiri bisa membentengi anak-anak saya. Jadi ya itu yang keluar. Oke. Kalau untuk Jenar sendiri pada saat menulis biasanya apa yang menstimulasi? Tadi kita habis ngobrol soal seks orang sibuk. Kira-kira apa seks juga bisa menjadi satu stimulan untuk Jenar nulis? Seks untuk menulis bisa tergantung moodnya. Itu kadang-kadang kalau udah terlalu capek malah nggak bisa nulis kalau habis seks. Jadi tergantung. Makanya having seksnya nggak boleh terlalu capek ya. Ya, kalau penanggung kesel malah bisa nulis kali ya. Wah, jadi suaminya tanggung terus dong dirasa. Gimana? Ya enggak, saya biasanya nulis dalam kondisi yang tidak stabil, justru enggak yang lagi senang atau gimana gitu. Jadi memang
ketika saya lagi down, lagi low, ada sesuatu yang perlu saya keluarkan, itulah saatnya saya nulis. Oke, mungkin nggak kalau nanti pada akhirnya Jenar akan dalam tanda kutip berakhir seperti Mama misalnya atau seperti Papa, dalam artian seperti Mama akhirnya tampil di depan layar kaca jadi pemain sinetron atau main film, terus seperti Papa mungkin menyutradarai, bikin skenario, akan bisa sampai ke situ nggak sih? Saya nggak tahu, saya bukan orang yang ambisius seperti buku ini juga saya nggak pernah berpikir bahwa saya suatu saat saya akan punya buku mengalir gitu aja, menulis, setelah menulis terus ada keinginan untuk Mengumpulkan. memuat di media, apakah karya ini cukup baik untuk orang, apakah ini bisa dimuat, lalu setelah dimuat dilihat penerbit lalu diterbitkan, jadi segala Mengalir kemungkinan begitu bisa aja. saja terjadi. Oke, Jenar sukses terus deh buat Terima Jenar ya. Senang sekali melihat seorang wanita yang begitu cemerlang tapi ternyata tidak terlalu ambisius sehingga mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan untuk yang lain. Malah nanti Jenar bisa berkembang dengan pesat gitu. Amin, amin. Kadang-kadang orang seperti itu kalau lihat orang yang ambisius kan langsung gimana gitu ya. Oke, aku pengen tanya Jenar punya favorite song nggak sih? Ada nggak lagu-lagu yang kira-kira bisa menginspirasi Jenar dalam menulis? Saya seleranya tua nih, saya suka lagu Misty. Suka lagu Misty. Mbak Wit itu sebelah mana nih? Mbak Wit katanya Jenar suka Misty loh. Kita suruh nyanyi sedikit dong ya untuk pemirsa Angin Malam. Sedikit Jenar. Kalau di kamar mandi nyanyi Misty-nya gimana? Nggak, biasa nyanyi ini kalau lagi having sex. Oh, lagi enggak. having sex. Sambil nyanyi ya, Enggak, dahsyat. mendengar musiknya. Oke, sedikit dong nyanyi. And I feel like I'm clinging. I get misty just. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Jenar makasih banyak, Sama-sama, Mbak. Peggy. Iya, teman-teman terima kasih banyak. Kayaknya nanti yang mengalir begitu aja Ernapa bisa juga bikin album loh. Suaranya mendesah. Kenapa nggak mau? Katanya semua mungkin. Nah, tapi yang ini saya tahu kapasitas saya nggak di. Enggak, oke. Jenar terima kasih banyak sekali lagi. Salam ya untuk Tante Tuti Kirana. nanti Aku pengen disampaikan. banget ketemu loh karena katanya ini replika Tante Tuti waktu muda jadi penasaran banget pengen ketemu. Harus ketemu. Salam ya dan buat suami juga anak-anak. Oke, thank you. Dan pemirsa, saya akan hadirkan lagi teman saya Nafa Urba ke hadapan Anda semua. Jangan kemana-mana.